Selamat siang Papa, Mama, dan teman-teman semuanya. Jumpa lagi nih di live Instagram Sofa Seda, aku bisa jadi school. Sebelumnya, perkenalkan dulu, hari ini bersama saya Miss Kiki dan rekan saya Miss Eva. Salam sehat semua untuk Papa dan Mama di rumah. Semoga kita selalu dilindungi Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Nah, ngomong-ngomong nih Miss Eva, topik pembicaraan kita di live Instagram hari ini berbicara tentang apa ya, Miss? Pada siang hari ini, kita mempunyai topik yang menarik, Miss Kiki. Sekaligus kita akan berdiskusi dan sharing bersama narasumber yang hebat. Serta akan ada lagi angpau di akhir acara. Nah, topik pada iya, betul sekali, Miss Kiki. Topik pada live Instagram kali ini adalah tentang manajemen waktu belajar anak. Oke, Miss Eva, nanti jangan lupa juga ya untuk Papa Mama yang join di live Instagram harus tetap stay tune di live Instagram kita karena nanti di akhir acara kita akan bagi-bagi hadiah untuk Papa dan Mama semuanya. Oke, Miss Eva. Orang tua mengira bahwa cara untuk anak menjadi pintar hanya dengan belajar dan juga les tambahan ya, Miss Kiki. Nah, tapi kita juga harus melihat bagaimana kebutuhan anak. Nah, kebutuhan anak juga tentang istirahat, kemudian makan, dan juga bermain. Karena nantinya akan mempengaruhi belajar anak, fokus dan juga konsentrasi pada anak. Jika anak merasa happy, jika anak merasa senang, moodnya bagus, maka belajarnya juga akan lebih maksimal. Betul sekali, Miss Eva. Apalagi di masa normal pandemi, setelah pandemi ini, waktu aktivitas anak-anak di sekolah mulai pada kembali ya. Mulai dari ada pelajaran tambahan, ada PR yang banyak juga, lalu ada ulangan-ulangan, di mana jadwal tersebut akan menyebabkan anak merasa lelah dan cepat jenuh. Jadi, hal tersebut dapat mempengaruhi juga untuk caranya membagi waktu ke aktivitas yang lainnya. Nah, karena jika anak-anak merasa lelah ataupun jenuh, akan mempengaruhi aktivitas di sekolah. Oleh karena itu, kita perlu nih kita mencari cara bagaimana agar semua manajemen waktu dapat berjalan dengan seimbang. Baik dari waktu istirahatnya, lalu waktu bagaimana tidak tetap karena hal ini bisa berpengaruh pada kesehatan fisik maupun mental anak. Betul sekali, Miss Kiki. Oke, setelah ini Miss Eva akan memberikan tips yang efektif dalam manajemen waktu anak ya. Jadi, Papa dan Mama tetap stay tune sampai Instagram kami selesai. Oke, tanpa tunggu lama lagi ya, Miss Kiki. Untuk yang pertama, manajemen waktu yang efektif bagi anak adalah waktu istirahat. Nah, kalau anak-anak pulang sekolah kan merasa capek, lelah, aktivitas yang banyak sekali di sekolah, termasuk kegiatan ekskul. Anak-anak juga membutuhkan istirahat yang cukup agar saat belajar bisa lebih fokus, lebih berkonsentrasi. Oh, begitu ya, Miss Eva. Ternyata kalau anak kurang tidur juga berpengaruh ya terhadap konsentrasi anak saat belajar. Iya, betul sekali, Miss Kiki. Untuk durasi tidur anak juga berbeda, Miss Kiki. Untuk anak usia 5 tahun membutuhkan tidur 11 sampai 13 jam per hari, dan untuk usia 6 sampai 13 tahun membutuhkan waktu 9 sampai 11 jam per hari. Gitu, Miss Kiki. Wah, Miss Kiki juga baru tahu loh tentang hal ini. Kalau Papa, Mama, dan teman-teman bagaimana? Apa sudah mengetahui hal tersebut juga? Coba nih jawab di kolom komentar. Oke, selanjutnya apa lagi? Oke,
selanjutnya Miss Kiki ada waktu untuk makan. Nah, ternyata waktu untuk makan ini juga perlu diatur loh. Anak membutuhkan waktu untuk makan, makanan pertama yaitu 20 sampai 30 menit sehari. Dan untuk makan camilan 10 sampai 15 menit sehari Miss Kiki. Karena berpengaruh terhadap energi kinerja otak anak saat belajar. Oke, berarti contohnya itu seperti mengajak anak-anak bermain di playground, lalu anak-anak mengikuti les piano, les basket, les renang, seperti itu ya, Miss Eva? Iya, Miss Kiki, betul sekali. Nah, yang terakhir adalah manajemen waktu belajar anak. Biasanya ada beberapa orang tua yang meminta anaknya untuk mengerjakan PR setelah pulang sekolah langsung atau pulang sekolah mengikuti les tambahan. Nah, cara ini ternyata dinilai kurang efektif bagi beberapa anak. Karena kan kalau pulang sekolah pasti anak-anak merasa capek, lelah, kurang semangat, itu ya, Miss Kiki. Iya, betul sekali nih, Miss Eva. Biasanya anak-anak yang lanjut mengerjakan PR atau les biasanya cenderung cepat tidak mood, lalu tidak fokus, jadinya belajarnya jadi kurang maksimal nih, Miss. Nah, kira-kira bagaimana nih Miss Eva cara mengelola waktu belajar anak agar lebih efektif? Salah satunya cara manajemen waktu belajar anak adalah dengan membuat tabel deadline. Tabel deadline ini seperti nantinya kita membuat tabel yang berisi tentang tugas dan juga ujian yang akan nantinya dihadapi oleh anak. Jadi anak bisa menyicil nih tugas-tugas yang akan dikerjakan dan juga tugas-tugasnya dicicil sehingga anak tidak merasa berat saat mengerjakannya, Miss Kiki. Oh, seperti itu Miss Eva ya. Jadi setelah membuat tabel deadline itu biasanya ditempel di meja belajar seperti itu ya, Miss. Jadi untuk orang tua maupun anak bisa mengingat, oh hari ini tugas apa punya waktu yang belum diselesaikan. Nah, jadi manajemen waktu yang baik akan menciptakan anak-anak lebih disiplin dan bertanggung jawab. Manajemen waktu sangat dibutuhkan komitmen maupun konsistensi dari para orang tua. Oleh sebab itu, Papa dan Mama maupun teman-teman yang hari ini join live di Instagram, di Habit Marketing Center kita mempunyai jam yang begitu banyak, baik dari kelas online ataupun offline. Nantinya Papa dan Mama bisa pilih sesuai dengan jam belajar yang pas bagi anak-anak. Jadi Papa Mama tidak perlu khawatir ya, karena jam belajar di Habit Marketing Center sangat fleksibel loh. Di Habit Marketing Center kita memiliki 2 lembaga khusus ya, Papa dan Mama, yaitu ada Semuasif dan Aku Bisa Calisto. Untuk Semuasif sendiri adalah sistem edukasi mengoptimalkan potensi otak anak yang aktif, di mana Semuasif sangat cocok untuk usia anak 4 sampai 12 tahun. Kenapa pada masa tersebut? Karena masa tersebut merupakan masa perkembangan pas otak anak. Dan di semua lembaga kita berbasis fun learning, jadi belajar apapun akan diserap dengan lebih mudah. Di Komposisi sendiri itu mencakup metode belajar baik dari visual, auditori maupun kinestetik juga loh, Papa dan Mama. Dengan anak-anak belajar di Komposisi, mereka akan mendapatkan banyak sekali manfaatnya, yaitu koordinasi otak kanan dan otak kiri anak akan lebih meningkat, daya keterampilan berpikir akan lebih terasah, konsentrasi belajar akan lebih baik, lalu menumbuhkan rasa percaya diri anak melalui berbagai perlombaan bergengsi nih yang Sempoasif adakan setiap tahun, mulai dari regional, nasional maupun internasional juga loh, dan akan mengembangkan seluruh potensi otak anak. Kalau untuk Aku Bisa Calisto, bagaimana nih, Miss Eva? Nah, untuk kursus Aku Bisa Calisto adalah kursus yang
bisa dimulai dari usia 3,5 tahun sampai 6 tahun. Dengan bergabung bersama kami, anak bisa lebih siap dan percaya diri untuk masuk SD. Metode yang digunakan, metode pembelajarannya sama, yaitu menggunakan fun learning. Jadi anak-anak bisa selalu semangat dan juga happy saat belajar. Untuk membaca, anak-anak nantinya akan diajarkan dari pengenalan huruf sampai bisa membaca soal cerita secara lancar. Kemudian untuk menulis, anak-anak nantinya akan diajarkan menulis huruf sampai bisa menulis dikte dengan sangat baik. Serta untuk berhitungnya, anak-anak akan diajarkan untuk berhitung dari dasar, berhitung 1 sampai 10, sampai hitung susun, bahkan mengerjakan aktivitas dimasuk SD nantinya. Gitu, Miss Kiki. Wah, keren sekali ya, Miss Eva. Ternyata lembaga khusus kita memiliki tempat les yang keren-keren. Nah, sepertinya ini Miss Eva tidak lengkap jika kita tidak memiliki bukti yang nyata. Oleh karena itu, hari ini kami akan mengundang salah satu orang tua murid yang sudah lulus belajar dari Agrisa Calistu. Nanti ada Mama Georgia. Nah, Mama Georgia nanti akan secara live berbagi cerita nih dan membagikan tips kepada kita semua bagaimana sih manajemen waktu anak untuk belajar dengan lebih baik dan efektif. Oke. Ya, Mama Uni Georgia ya, di sampingnya. Iya, lagi coba. Bagaimana nih kan kabarnya hari ini, Mama? Udah join. Iya. Iya, bagaimana nih, Mama? Kabarnya siang hari ini, sehat, Mama? Sehat, puji Tuhan. Miss Eva, Miss Kiki gimana kabarnya? Sehat juga, Mem. Juga ada Georgia. Sehat. Iya. Maaf ya, Miss, sinyalnya agak hari ini bisa hadir dalam keadaan yang sehat. Iya. Kalau boleh tahu nih, Mem, kegiatan sehari-hari Mama sibuk ngapain aja nih, Mem? Oh, kalau Mama Georgia kebetulan kerja di pemerintahan daerah di sini ya, Miss ya. Jadi kerja kantor dari pagi sampai sore. Iya. Wah, ternyata jadwalnya setiap hari padat sekali ya, Mem. Untuk aktivitasnya, selain jadi ibu rumah tangga, bekerja juga setiap harinya. Betul. Nah, sama kayak kita juga kerja ya. Iya. Sekedar info ya, Papa dan Mama, bahwa Georgia adalah salah satu murid online yang berdomisili di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ya, Mem. Dan Georgia sendiri sudah lulus dari les Aku Bisa Calistu. Halo, Georgia. Halo, Georgia. Oke. Nah, Georgia, kalau boleh tahu nih teman-temannya di rumah pengen tahu Georgia ini umur berapa ya? Georgia sekarang umur berapa? Umur berapa? 6 tahun, Miss. 6 ya. Georgia sekarang sekolahnya berapa? TKA atau TKB, Georgia? TKB. Oh, oke, TKB. Nah, sekedar informasi ya, Papa dan Mama, bahwa Georgia pernah mengikuti lomba di Aku Bisa Calistu dan berturut-turut mendapatkan juara 1. Wah, hebat sekali. Wah, keren sekali ya, Miss, prestasi yang sudah Georgia dapatkan selama mengikuti les di Aku Bisa Calistu. Nah, kalau boleh tahu nih, Mem, apa sih alasan Mama memilih les untuk Georgia di Aku Bisa Calistu? Boleh bisa sharing kepada kita semua, Mem? Ya, baik. Sebelumnya, Mama Georgia sama Georgia juga mengucapkan terima kasih buat ABC Calistu yang sudah memberikan kesempatan juga buat kami untuk bisa sharing lebih tepatnya ya, Miss ya, kita saling berbagi dengan Mama Papa yang juga bergabung di live yang hari ini.
Nah, awal mula Georgia bergabung les di ABC itu kalau tidak salah tahun 2021 saat puncaknya COVID itu ya Miss ya. Jadi seharusnya tahun itu Georgia tuh udah masuk TK sebenarnya. Cuman saya pending karena COVID kan lagi puncak-puncaknya saat itu. Lalu saya inisiatif, saya cari di Instagram, ada nggak nih les online untuk calistung, karena sayang nih setahun kalau nganggur anaknya nggak masuk sekolah gitu kan ya. Sementara kalau untuk kursus langsung di Palangkaraya pun saya juga masih agak takut untuk kontak fisik dengan gurunya. Jadi akhirnya saya cari-cari, ketemulah Instagramnya ABC. Lalu saya lihat testimoni di Instagramnya, saya lihat bagus juga, dan kebetulan juga Mama Georgia dulu sempat SMP dan kuliah di Malang juga, Miss. Jadi saya tahu guru-guru di sana bagaimana mengajarnya. Iya, kota pendidikan juga kan. Akhirnya saya daftarkan Georgia. Saat itu pertama dengan Miss Aisyah. Nah, dengan Miss Aisyah itu sempat 6 bulan kalau nggak salah, baru Miss Sheva melanjutkan sampai akhirnya Georgia lulus. Dan saya sangat puas sekali gitu, saya memasukkan Georgia di ABC Calistung itu memang di luar dari ekspektasi saya, karena fun learning yang diajarkan sama miss-missnya itu luar biasa. Georgia sendiri pun tanpa saya minta untuk les, dia akan tanya, "Mah lesnya kapan?" Kayak bahagia gitu belajarnya, jadi nggak terasa beban gitu loh, Miss. Dan metode pengajarannya juga saya lihat sangat bagus, anak cepat paham, anak juga senang. Yang pasti kan mood anak harus bagus dulu kalau belajar gitu, Miss. Jadi ABC sih memang luar biasa. Saya berterima kasih sekali buat Miss-Miss di ABC untuk kesabaran dan juga apa namanya, kelemah lembutannya dalam mengajar Georgia selama ini. Wah, senang sekali ya Mem kami mendengarkan kalau Mama merasa puas dengan pelayanan selama Georgia les di tempat khusus kami. Iya. Oh iya. Oke, wah, hebat sekali ya. Untuk kegiatan Georgia sehari-hari ini, apa saja ya Mama? Boleh di-sharingkan ke Papa Mama di rumah? Oh iya, selepas lulus dari ABC, Georgia saat ini yang masih lanjut les itu les bahasa Inggris, kemudian ada les renang dan juga les keyboard, Miss. Nah, kalau untuk les bahasa Inggrisnya itu 2 kali seminggu, kemudian untuk les keyboardnya juga 2 kali seminggu, untuk les renangnya itu waktunya fleksibel sebisanya Georgia saja gitu. Tapi memang untuk yang keyboard dan renang itu saya dan Georgia juga tidak anggap itu sebagai les, karena itu kayak seperti hobinya Georgia gitu loh, Miss. Jadi dia memang minta untuk latihan untuk belajar keyboard dan renang gitu. Jadi dia fun aja untuk menjalani aktivitas itu. Wah, melihat jadwal yang pada setiap harinya, pasti Mama juga bingung ya cara mengatur bagi waktu antara sekolah maupun lesnya Georgia. Nah, bagaimana sih cara nih atau tips yang sudah dilakukan dalam memanage waktu yang baik untuk aktivitas kerja setiap harinya? Boleh di-share-kan kepada kita juga, Boleh, Miss. Sebelumnya juga perlu kita pahami bersama dulu ya, Miss Sheva, Miss Kiki, bahwa setiap anak itu punya keunikan dan keistimewaan sendiri, sehingga untuk pola asuh, pola pengajaran pun pasti akan berbeda anak yang satu dengan yang lainnya. Jadi mungkin di sini Mama akan berbagi versinya Georgia ya, Miss ya. Versinya Georgia. Ya, jadi untuk Georgia sendiri dari hari Senin sampai Jumat itu sekolah dari jam 7 sampai jam 11 pagi. Kemudian hari Kamis Jumat itu Georgia akan les bahasa Inggris, dan bahasa Inggrisnya memang tidak lama, durasi belajarnya hanya setengah jam. Dimana saya rasa itu memang cukup untuk anak seumur Georgia, tidak lebih dari 50 menit lah untuk anak-anak seusia PAUD dan TK seperti Georgia. Kalau sudah lebih dari itu pasti akan bosan kan, Miss ya? Jadi ya, saya rasa sangat pas untuk setengah jam belajar itu cukup. Jadi setelah pulang sekolah jam 11 itu dia sempat mandi, makan, kemudian setengah 12 akan les bahasa Inggrisnya sampai jam 12. Jadi setelah jam 12 sampai sore itu setiap hari saya selalu usahakan Georgia bisa istirahat, bisa tidur siang.
sekalipun dia tidak tidur siang, tetapi dia bisa istirahat, dia bisa sekedar untuk berbaring atau me time, bermain agar otak dan fisiknya juga rileks begitu. Karena memang anak-anak itu Miss punya kecenderungan masing-masing. Kalau Georgia misalnya, dia ini punya mood yang berubah atau dia kan bad mood kalau capek dan ngantuk. Jadi mungkin Ananda, putra-putri mama papa yang lain juga punya kecenderungan yang mungkin beda-beda gitu kan ya. Nah kalau Georgia, kenapa saya harus terapkan dia harus tidur siang setiap hari? Karena memang dia bad mood kalau sudah capek dan ngantuk gitu, Miss. Oh iya betul sekali. Kalau itu sih kayaknya hampir sebagian juga beberapa di murid di tempat kursus kami dan seperti itu ya Mem ya, ada yang perlu pulang sekolah nggak tidur siang dulu, tapi ada yang dari kebiasaan habis pulang sekolah bisa lanjut melakukan aktivitas ataupun les. Jadi emang beda penanganannya, beda anak, beda-beda tipe anak, penanganannya juga harus beda juga. Iya, kita harus pintar-pintar juga ya. Betul nih. Jadi yang belajar juga sebenarnya mama papanya yang belajar juga. Nggak cuma anaknya. Iya, betul. Oke, kalau dari Georgia sendiri tadi, Georgia pasti dengan jadwalnya yang padat ya Mama, pasti ada fasenya Georgia itu tidak mood, kemudian kurang semangat saat belajar. Nah, menurut Mama, bagaimana sih cara untuk memotivasi anak, memotivasi Georgia saat Georgia mulai kurang semangat atau tidak mood atau kayaknya capek banget gitu Mama. Bagaimana cara motivasinya? Kalau menurut Mama boleh di-sharingkan? Oh ya, kalau untuk Georgia sendiri ya Miss ya, sebenarnya yang pertama yang mungkin nanti Mama Georgia lihat dulu, ini anak bad moodnya kenapa? Misalnya kalau dia capek atau karena dia ngantuk, saya biasanya akan ajak dia tidur siang dulu. Nah setelah tidur siang itu biasanya kan udah fresh kembali tuh pikiran sama fisiknya anak-anak. Baru nanti nggak langsung juga diminta untuk belajar, tapi diajak main dulu, terus diajak ngobrol. Kebetulan Georgia sama saya itu ngobrolnya enak gitu Miss. Jadi dia punya pendapat apa, saya juga bisa saling tukar pendapat. Les pun saya nggak paksa gitu loh. Saya tanya, Georgia hari ini les, kalau dia bilang mas saya capek, oh ya udah nggak apa-apa, saya nggak paksa. Cuma nanti setelah dia tidur siang kita mungkin ngobrol. Dan satu lagi mungkin untuk atmosfer belajar itu Miss, saya sebisa mungkin tidak menggunakan kata belajar gitu untuk review di malam hari setelah dia makan malam atau setelah dia santai bermain di malam hari. Untuk belajar itu saya nggak akan bawa kata belajar, tapi ya yuk kita main yuk, main misalnya main guru-guruan, Mama jadi guru, Georgia jadi muridnya, nanti ganti-gantian gitu. Nah di situ kita bangun atmosfernya dulu menyenangkan, jadi dia tidak merasa itu seperti belajar, tapi seperti bermain begitu Miss. Karena kan anak-anak usia Georgia ini hobinya kan main pasti. Iya, betul sekali Mama. Wah, menarik sekali ya cara memotivasi anak terutama Georgia nih untuk lebih semangat lagi saat belajar ketika lelah aktivitas di sekolah maupun di rumah. Oke. Nah, seru sekali ya Miss Eva sharing hari ini bersama Mama Georgia maupun Georgia juga. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak Mama sudah memberikan penjelasan yang luar biasa kepada kita semua, sudah menyempatkan waktunya di siang hari ini untuk sekedar berbagi cerita maupun tips tentang manajemen waktu anak yang baik. Semoga penjelasan yang sudah Mama Georgia berikan dapat menginspirasi untuk para orang tua di rumah. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Papa dan Mama yang hari ini join di live Instagram kami yang sudah mempercayakan anak-anaknya untuk gabung di tempat khusus kami untuk les. Terima kasih untuk support, untuk loyalitasnya juga dari Papa dan Mama. Itu sangat berarti buat tempat khusus kami juga. Kalau begitu, kami ucapkan terima kasih sekali lagi, Mem, untuk Mama maupun Georgia. Terima kasih Miss Eva, terima kasih Miss Kiki, terima kasih juga Ayah Bunda yang sudah bergabung siang hari ini. Sehat-sehat terus ya Miss. Sampai bertemu di Ya, Mem. Terima kasih. Sampai kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Miss. Selamat siang. Ya.
Selamat siang, Mama. Nah, itu dia ya, sharing bersama narasumber pada hari ini. Sangat menarik dan juga kita mendapatkan banyak informasi dan juga banyak ilmu yang baru. Nah, manajemen waktu ternyata mempengaruhi semua aktivitas pada anak ya. Jadi ketika orang tua bisa berperan untuk mengatur jadwal anak secara efektif, untuk bermain, belajar, dan juga istirahat, maka anak akan selalu happy, moodnya baik, dan saat belajar juga lebih maksimal, serta prestasinya pun juga lebih meningkat ya, Miss Kiki. Ya, betul sekali nih, Miss Eva. Oke, sekarang kita akan lanjut ke sesi berikutnya, Miss Eva, yaitu sesi kuis. Ya, para penonton pastinya sudah tidak sabar nih, karena kita akan bagi-bagi hadiah untuk papa mama yang hari ini sudah join di live Instagram kami. Untuk pengambilan hadiah nantinya akan dihubungi melalui admin kami ya, Papa dan Mama. Nah, tidak terasa ya, Miss Kiki. Kita sudah di penghujung acara nih untuk live Instagram kali ini. Nah, sekian acara live Instagram kita pada siang hari ini. Semoga ilmu dan informasi yang didapatkan pada hari ini bisa bermanfaat ya, Miss Kiki, untuk Papa dan Mama di rumah. Iya, sekali Miss Eva. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya Miss Eva dan juga rekan saya Miss Kiki. Terima kasih untuk Papa dan Mama yang hari ini sudah bergabung dengan kami. Sampai jumpa di live Instagram kami berikutnya. Bye. Bye. Happy weekend Papa dan Mama. Terima kasih.